Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Materi kita hari ini berjudul Lingkungan Hidup yang Indah dan Harmonis. Apabila kita mendalami dan merefleksikan alam lingkungan kita akan menemukan sebuah harmoni yang indah. Keharmonisan alam lingkungan kita terlaksana melalui suatu rantai kerjasama antara semua unsur yang saling menunjang satu sama lain. Setiap unsur lingkungan, baik matahari, tanah, udara, flora, fauna, manusia, dan lain-lain, membutuhkan unsur lingkungan yang lain. Tanah memiliki berbagai macam manfaat, yaitu sebagai sumber kehidupan, sebagai tempat tinggal, dan sebagai simbol persatuan keluarga, suku, dan bangsa. Hutan membantu manusia untuk bernafas, mengatur suhu udara, menjadi penghasil oksigen, menjadi tempat tinggal marga satwa, menyimpan air, melindungi tanah, sebagai sumber makanan, penghias kehidupan, sebagai simbol keindahan, dan lain-lain. Manfaat fauna juga bermacam-macam. Misalnya, manfaat fauna bagi manusia yaitu sebagai sarana transportasi, sebagai sarana pekerjaan, sebagai sarana hobi atau peliharaan, sebagai bahan makanan, dan lain-lain. Manfaat fauna bagi sesama fauna yaitu sebagai sumber makanan, sebagai rekan kerja yang alamiah atau simbiosis mutualisme, dan lain-lain. Manfaat fauna bagi flora yaitu membantu penyebar luasan tanaman dan sebagai pupuk, dan manfaat fauna bagi tanah yaitu untuk menyuburkan tanah, menggemburkan tanah, dan lain-lain. Dalam kisah penciptaan, Kejadian 1 ayat 1-24, nampak dua pesan pokok, yaitu secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu berasal dari Allah, dan semua yang diciptakan Allah hingga kini adalah baik adanya. Menjaga keserasian dan keharmonisan lingkungan hidup adalah bentuk solidaritas kita dengan generasi-generasi yang akan datang dan komunikasi kita dalam lingkungan hidup. Hidup itu suci sebab keikutsertaan manusia dalam karya keselamatan Allah antara lain dengan upaya menyelamatkan lingkungan hidupnya, memelihara, dan mengembangkannya. Ensiklik Centesimus Annus artikel 37 dinyatakan bahwa manusia adalah rekan sekerja Allah untuk mengelola kehidupan. Sedangkan ensiklik Solicitudo Rei Socialis artikel 39 dinyatakan bahwa sistem kehidupan yang tertata rapi adalah kehidupan yang serasi antara kosmos dan ekologi. Lingkungan hidup manusia luas sekali, tetapi bentuk dan sebab pencemaran dan perusakannya pun banyak pula. Berikut ini disebutkan beberapa jenis perusakan dan pencemarannya. Yang pertama, pencemaran dan perusakan tanah, yaitu tanah diracuni dengan pestisida, minyak, dan semua jenis limbah pabrik dan rumah tangga. Selain itu, tanah juga menjadi tidak subur karena erosi yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Yang kedua, pembebatan dan perusakan hutan atau flora. Banyak hutan dan tanaman yang digusur demi perluasan lahan pertanian, kota, pabrik, tempat rekreasi, dan jalan. Selain itu, pepohonan dari hutan ditebang dan diambil kayunya untuk perusahaan kertas, kayu lapis, bangunan, dan sebagainya. Ketiga, pemusnahan fauna dilakukan hanya karena nafsu manusia untuk olahraga berburu, diambil bulu, tanduk, dan gadingnya, atau hanya untuk dijadikan hiasan. Keempat, pencemaran air dan laut dengan cara membuang limbah pabrik dan rumah tangga yang bersifat kimiawi. Dan yang kelima, pencemaran udara dengan asap beracun dari mobil dan corong pabrik. Udara juga menjadi bau atau kotor karena sampah dan pembuangan kotoran atau limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Penyebab utama dari pencemaran dan kerusakan tersebut adalah yang pertama, manusia yang belum mengerti atau menyadari akibat tindakannya. Manusia yang serakah demi keuntungan sendiri. Manusia yang memboroskan sumber daya alam karena merasa diri sebagai tuan atas lingkungan dan tidak mau bertanggung jawab atas makhluk lain dan generasi akan datang. Kedua, kepadatan penduduk dan kemiskinan yang mendorong orang mengeksploitasi sumber alam untuk mempertahankan hidup mereka. Kepadatan penduduk juga mengakibatkan pembuangan limbah rumah tangga yang banyak. Yang ketiga, pandangan yang keliru tentang pembangunan, kesejahteraan, dan hidup modern, di mana pembangunan hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi dan kemewahan, tetapi melupakan pembangunan ekologi dan pemeliharaan lingkungan hidup kita. Akibat pencemaran dan kerusakan tersebut diantaranya adalah
Akibat pencemaran tanah menjadi tidak produktif dan kehidupan yang tergantung padanya akan mengalami kemerosotan dan musibah. Akibat penebangan hutan, banyak mata air yang menjadi kering dan debit air semakin menurun. Gampang terjadi erosi, kering, dan gersang. Satwa kehilangan tempat tinggal, curah hujan berkurang, dan suhu udara semakin panas. Akibat perburuan dan pembunuhan binatang dan margasatwa, banyak margasatwa telah punah dan terancam punah, sehingga rantai makanan putus dan keseimbangan ekologi tidak terkendali. Akibat pencemaran air dan udara mengakibatkan munculnya penyakit kulit dan pernafasan, udara menjadi tidak segar lagi. Secara umum, perusakan dan pencemaran menjadi bumerang bagi kita sehingga sering terjadi bencana banjir, tanah longsor, musim yang tidak menentu, kemarau panjang, bahkan penyakit aneh pun bermunculan. Berdasarkan kitab Kejadian bab 3 ayat 1-7 dilanjutkan ayat 21-24, kita dapat merenungkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gambaran tentang manusia yang lebih suka mengikuti jalan pikiran dan keinginannya sendiri dengan merusak taman yang indah yang dipercayakan kepadanya. Kedua, dosa tersebut masih sering kita ulangi dengan mengabaikan hukum-hukum yang ditanam oleh Sang Pencipta di dalam seluruh ciptaannya, yaitu dengan mengganggu alam lingkungan manusia itu sendiri. Allah telah berpesan agar seluruh alam ciptaan dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Hal ini terlihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-30 dilanjutkan bab 2 ayat 15. Yang ketiga, manusia sesungguhnya adalah wakil Allah sebab diciptakan menurut gambar dan rupanya. Sebagai wakil Allah di dunia ini, maka tugas kita adalah memelihara dan mengembangkan lingkungan hidup demi kebahagiaan kita sendiri, bukan dengan merusaknya. Yang keempat, alam semesta ini bukan hanya milik kita sendiri, tetapi juga milik generasi ini dan yang akan datang. Maka, kita dituntut untuk bertanggung jawab bagi dunia yang akan datang. Yang kelima, keharmonisan di antara segala makhluk yang diciptakan oleh Allah haruslah kita jaga dan pelihara sehingga terciptalah keserasian kosmos dan ekologi. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Sanctorum Aetherix menyatakan bahwa alam semesta ini merupakan kitab raksasa yang penuh dengan keindahan, sehingga manusia wajib menjadi rekan kerja Allah dalam karya penciptaan. Perjuangan untuk melestarikan lingkungan hidup perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, untuk menanamkan sikap mencintai lingkungan harus menggunakan gerakan berbagai jaringan dan sebanyak mungkin orang dalam berbagai komunitas basis. Yang kedua, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses yang komunikatif. Dan yang ketiga, mulailah gerakan ini dari diri sendiri untuk menolak setiap tindakan yang mencemari lingkungan dan terlibat dalam semua kegiatan penghijauan dan pembersihan di lingkungan sendiri. Yang perlu diproses untuk disadari dalam pendekatan proses adalah: yang pertama, menyadari pencemaran atau perusakan lingkungan yang akibatnya mulai dirasakan. Yang kedua, menyadari makna dan manfaat lingkungan yang sangat luas. Dan yang ketiga, mencari jalan keluar dan usaha untuk memelihara lingkungan hidup, antara lain dengan cara: yang pertama, mendesak pemerintah untuk menghentikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan dan melaksanakan undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan hidup. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.